Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ahmad Kadapi. Di sini saya akan menjelaskan tentang batas berlakunya hukum pidana menurut waktu dan batas berlakunya hukum pidana menurut tempat dan orang. Ada dua syarat agar berlakunya suatu hukum pidana, yakni berdasarkan tempat dan waktu. Berlakunya hukum pidana ini telah diatur dalam buku pertama bab 1 pasal 1 sampai 9 KUHP. Dalam pasal 1 KUHP tersebut mengatur mengenai berlakunya hukum pidana menurut waktu, sedangkan dalam pasal 2 sampai 9 KUHP mengatur hukum pidana menurut tempat. Untuk kali ini saya hanya membahas mengenai berlakunya hukum pidana menurut waktu. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa pasal 1 KUHP mengatur mengenai berlakunya hukum pidana menurut waktu. Pasal 1 KUHP tersebut yakni suatu perbuatan tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan peraturan perundang-undangan yang telah ada. Mengenai berlakunya hukum pidana menurut waktu sangatlah penting karena untuk menentukan pada saat kapan terjadinya suatu tindak pidana. Dalam pasal 1 KUHP tersebut memiliki banyak makna, salah satu yang dikemukakan oleh Bambang Purnomo yaitu yang artinya tiada delik, tiada pidana tanpa peraturan yang mengancam terlebih dahulu. Hal ini biasanya disebut sebagai asas legalitas. Berlakunya asas legalitas tersebut tidak terjadi kesewenang-wenangan penguasa. Yang kedua, memiliki makna leg temporis delicti, yang artinya undang-undang berlaku terhadap perbuatan pidana yang terjadi saat itu. Maksud dari leg temporis delicti adalah bahwa seseorang harus diadili berdasarkan aturan-aturan yang berlaku saat perbuatan itu dilakukan. Yang kedua, batas berlakunya hukum pidana menurut tempat dan orang. Berlakunya hukum pidana menurut tempat itu pada dasarnya kekuatannya berlakunya hukum pidana Indonesia menurut tempat ini telah diatur pada pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP, di mana dalam pasal tersebut dikelompokkan dalam 4 asas, yaitu yang pertama asas teritorial, yang kedua asas personal, yang ketiga asas perlindungan, dan yang keempat asas universal. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.